Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab adab. Kita lanjutkan ya, kitab Minhajul Muslim dalam bab akhlak di bab yang ketiga, dan kita masih menyempurnakan ya, akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak keadilan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk keadilan adalah berlaku adil di dalam keyakinan. Berlaku adil di dalam keyakinan. Maka tidaklah meyakini sesuatu kecuali kebenaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka untuk kita bisa meyakini sesuatu itu ya dengan benar, sesuatu yang tentunya dia tidak nampak, karena sesuatu yang diyakini adalah terkait dengan perkara-perkara yang tidak tampak, perkara-perkara yang gaib. Nah, oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita di dalam menetapkan keyakinan tersebut itu wajib berdasarkan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Ini selalu dan senantiasa kita sampaikan. Bahkan mungkin di kajian Minhajul Muslim ini mungkin sudah pernah kita sampaikan bahwa di dalam penetapan akidah, penetapan keyakinan itu
wajib berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang logis. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya akal kita, diri kita itu tidak mampu menjangkau perkara-perkara yang gaib, yang itu nantinya akan diyakini. Ya. Perkara yang gaib, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu tidak akan bisa diketahui dan dijangkau, ya, oleh akal kita dan panca indera kita. Sehingga tidak bisa kita menetapkan perkara-perkara yang gaib yang untuk diyakini, ya, kecuali berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pengkabaran Allah Subhanahu wa taala, zat yang merupakan pencipta kegaiban, penguasa kegaiban, dan zat yang maha mengetahui tentang segala hal termasuk kegaiban. Ya. Oleh karenanya, ya, di dalam meyakini perkara-perkara yang gaib ini, terkait dengan perkara-perkara keyakinan ini, yaitu meyakini hal-hal yang gaib, itu wajib bagi kita untuk bertumpu dan bersandar pada pengkabaran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, nah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, nah ini tidak kita ragukan insyaallah taala, ya. Karena Allah sendiri yang mengkabarkan, ya, tentang Al-Qur'an itu tanzilun mir rabbil alamin, ya, turun dari Rabbul alamin, ya. Turun dari Allah Rabbul alamin, ya. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu berbicara dari hawa nafsunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, wajib bagi kita dalam, ya, menetapkan, ya, perkara-perkara yang diyakini itu, yang pada umumnya terkait dengan perkara akidah, itu wajib berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan bentuk keadilan di dalam akidah, ya, di dalam keyakinan, ya, berlaku adil di dalam, ya, keyakinan, tidak meyakini apa saja melainkan kebenaran, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ingin, ya, membenarkan kebenaran itu dengan firman-firman-Nya, dengan, ya, kalam-kalamnya. Dan Allah ingin, ya, memutus, ya, orang-orang kafir. Maksudnya adalah Allah ingin, ya, menghancurkan orang-orang kafir, ya, agar dia membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan.
walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang pembuat dosa itu tidak menyukainya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kebenaran itu berdasarkan ya pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Nah, maka tidak bisa kita menetapkan ya perkara-perkara akidah itu selain dari pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu termasuk kegaiban, dan Dia adalah zat yang menguasai segala sesuatu termasuk kegaiban, dan Dia pula yang mengetahui segala sesuatu itu termasuk kegaiban. Maka tidak ada jalan bagi kita, yang kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang bisa diindra oleh panca indera, ya. Demikian. Maka akal kita tidak akan bisa menetapkannya. Ya, oleh karenanya kita jangan mau percaya dengan orang-orang yang mereka itu menetapkan satu perkara ya keyakinan terkait dengan hal-hal yang gaib tentunya ya. Nah, itu dengan pernyataan tanpa dalil. Jangan mau percaya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan mau dibodohi tentunya ya. Sudah cukuplah masa kebodohan itu sudah ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa jahiliyah itu telah dihapuskan ya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Qur'an, demikian. Oleh karenanya jangan pula kita umat Islam ya itu kembali kepada masa jahiliyah ya, atau kita melakukan perkara-perkara jahiliyah, demikian. Jangan mau dibodohi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam menetapkan perkara keyakinan terkait dengan hal-hal yang gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Akal kita tak mampu untuk menetapkan hal itu ya. Apalagi hendak ditetapkan ya perkara yang gaib itu lewat mimpi-mimpi. Maka kita katakan ya hanya mimpi para nabi dan rasul lah ya yang itu adalah wahyu, sebagaimana Nabi Ibrahim pernah bermimpi, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga bermimpi, demikian. Namun mimpi mereka adalah wahyu. Nah, dengan ditutupnya kenabian, pintu kenabian itu ya dengan Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, demikian. Ya, kata Nabi SAW juga dalam hadis ya, beliau bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku diberi keutamaan di atas para nabi yang lainnya dengan 6 hal. Ya, di antaranya wa khutima bi an-nabiyyun, ya ditutup denganku ya para nabi itu. Jadi pintu kenabian sudah ditutup, maka dengan begitu tertutup pula lah pintu kerasulan. Ya, karena untuk menjadi rasul harus terlebih dahulu diangkat menjadi nabi, demikian, seperti itu. Ya. Dengan ditutupnya pintu kenabian maka tidak ada lagi ya pintu kerasulan, dan tidak ada lagi mimpi-mimpi yang menjadi wahyu, demikian ya. Oleh karenanya jangan mau percaya ya, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang mengkabarkan tentang perkara yang gaib itu lewat mimpi-mimpi, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Apalagi mendapatkan pengkabaran ya katanya langsung secara sadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu orang yang sedang memposisikan dirinya sebagai ya orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak ada lagi. Itu kedustaan dan bentuk pembodohan. Jangan mau ya didustai dan dibohongi ya, dan jangan mau ya jangan mau ya dibodohi, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Allah tidak ada lagi berbicara dengan para hambanya ya
di dunia ini secara langsung walaupun lewat hijab, karena itu kekhususan Allah kepada para nabi dan rasul, ya demikian ya, kepada para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Kalau seandainya Allah berbicara dengan mereka, itu khusus bagi para nabi dan rasul, demikian ya. Mendapatkan wahyu itu khusus bagi para nabi, ya bukan ya kepada manusia yang bukan nabi. Pintu kenabian sudah ditutup, pintu kerasulan juga sudah ditutup, demikian ya. Nah begitu juga malaikat Jibril tidak akan datang kepada siapapun ya dari manusia ini untuk menyampaikan wahyu lagi, tidak ada ya. Jadi tidak ada wahyu yang disampaikan lewat mimpi, kemudian lewat malaikat Jibril, kemudian langsung atau Allah langsung kepada manusia tersebut, tidak lagi. Setelah ya ditutupnya pintu kenabian dan kerasulan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada lagi ya, tidak ada lagi ya wahyu yang diturunkan, demikian. Nah oleh karenanya kita hanya cukup bertumpu pada wahyu yang Allah turunkan, yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Begitu juga ya wahyu yang yang disampaikan lewat Rasulullah SAW, itu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Akal kita ya, adapun akal, maka akal ini nggak akan mampu dia ya mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Akal kita tidak akan mampu untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mengapa demikian? Karena akal itu dia akan aktif ya, akan aktif berfungsi dalam perannya ya, atau memerankan fungsinya ya, itu ketika mendapatkan pengkabaran dari panca indera ya. Sementara panca indera itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib ya, dengan sendirinya akal itu tidak tahu perkara yang gaib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kita buktikan ya, bahwasanya akal itu akan merespon ya, akal itu akan dia merespon ketika mendapatkan pengkabaran dari panca indera. Kita akan buktikan ya. Nah baik, saya akan bertanya, bukankah setiap kita itu memiliki akal-akal yang sehat insyaallah ta'ala ya, kita semuanya memiliki akal sehat. Cobalah tanyakan kepada akal kita, apakah dia mengetahui tentang hakikat dirinya ya. Coba ya tanyakan kepada akal kita masing-masing ya terkait dengan hakikat dirinya, yaitu bagaimana bentuk akal itu, terbuat dari apa akal itu ya, kemudian bagaimana warna akal itu, bentuk warna ya, kemudian bagaimana aroma akal itu sehingga bisa untuk dicium ya, kemudian bagaimana ya rasa aroma itu ya, rasa akal itu ya, rasa akal itu apakah dia manis, pahit, asam, kecut dan seterusnya, apakah dia panas dan dingin sehingga bisa dirasakan oleh ya kulit-kulit kita dan seterusnya. Ketahuilah pertanyaan kita ini nggak akan direspon oleh akal kita. Pertanyaan ini tidak akan direspon oleh akal kita. Mengapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan pengkabaran dari panca indera tentang dirinya sendiri. Lihat bagaimana akal itu tidak sibuk ya, ketika kita sendiri sebagai pemiliknya itu bertanya ya, tidak sibuk. Kenapa? Karena dia tidak akan merespon sesuatu yang dia tidak dapatkan kabar dari panca indera. Panca indera tidak bisa memberikan respon itu, tidak memberikan informasi itu kepada ya akal, sehingga akal tidak dia meresponnya, demikian. Dan dia tidak pusing tentang dirinya ya, akal itu tidak pusing tentang dirinya, panjangkah dia, pendekkah dia ya, bulatkah dia, kotakkah dia, bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, demikian ya, aromanya seperti apa ya, rasanya juga bagaimana dan seterusnya ya. Apakah dia memiliki suara sehingga bisa kita dengar dengan telinga-telinga kita? Tidak. Nah, ketika ya akal itu tidak menjawab pertanyaan kita,
padahal kita sebagai pemiliknya. Ketahuilah bahwasanya memang akal itu tidak tahu tentang perkara yang gaib. Karena ketahui bahwasanya dia akan merespon tidak akan merespon kecuali ketika mendapatkan pengkabaran dari panca indera. Sementara panca indera itu tidak memberikan info kepada si akal. Ya. Akal itu termasuk perkara yang gaib. Ya, panca indera kita tidak bisa melihatnya, mata kita tidak melihatnya. Mata kita tidak mengetahui ya bagaimana bentuk akal itu, dan kita yakini akal itu ada. Hidung kita tidak bisa ya mencium aromanya. Lidah kita ini tidak bisa merasakan ya rasanya. Ya, kulit kita tidak bisa juga merasakan panas dan dinginnya, ya. Telinga kita juga tidak mendengar suaranya. Demikian panca indera kita ini tidak ya mengetahui hakikat ya akal yang gaib itu. Sehingga bagaimana bisa panca indera memberikan info kepada akal? Lalu bagaimana pula akal ya dia bisa sibuk untuk mengetahui tentang dirinya. Nah, kalau tentang dirinya saja akal itu tidak memberikan informasi, tidak bisa mengetahui ya, dan akal itu gaib ya. Lalu bagaimana akal itu bisa menetapkan hal-hal yang lebih gaib ketimbang dirinya? Yang dekat dengan dirinya saja dia tidak tahu, apalagi sesuatu yang lebih jauh daripada dirinya. Demikian. Ya, oleh karenanya akal itu terbatas, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya akal itu harus tunduk dan patuh kepada pengkabaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Begitu mestinya. Nah, itu namanya akal yang cerdas. Mengetahui kadar diri, menyadari ya kadar diri. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai akal ini ya difungsikan di luar dari fungsinya, diberikan beban di luar kemampuannya. Kita khawatirkan dia error. Kita khawatirkan dia itu hang, kata orang sekarang ya. Nah, ini bahaya. Akan muncul nanti orang-orang gila ya, milenial begitu ya. Orang-orang gila milenial kita katakan ya. Nah, oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, cukuplah akal itu tunduk kepada wahyu Allah, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Nah, ini dia penjelasan kita pada materi di pertemuan kali ini ya. Kita cukupkan terlebih dahulu, kita buka sesi soal jawab ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka dipersilahkan untuk menghubungi ya nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini, ya. Apabila seorang dokter melakukan tindakan operasi yang memerlukan sentuhan kepada lawan jenisnya, ya tentunya yang bukan mahram atau bukan pasangan hidupnya, tapi pakai sarung tangan, apakah dibolehkan, Ustaz? Bismillah. Nah, kita katakan bahwa menyentuh lawan jenis yang bukan pasangan hidupnya dan bukan mahramnya, nah ini terlarang walaupun dengan alas, ya. Kita sudah sebutkan
ya, dan sering kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Demikian, ya. Jadi tidak boleh. Kalau dengan alas bagaimana Ustaz? Seperti sarung tangan. Nah, sekarang coba kita kasih ya ilustrasi untuk mendekatkan pemahaman. Baik, saya akan tanya, boleh tidak kita menyentuh lawan jenis kita dengan alas tangan kita, yaitu dengan sarung tangan, menyentuh kemaluannya? Boleh tidak kira-kira? Ya, kalau seorang laki-laki, contohnya ini dokter contohnya, menyentuh bagian dadanya tapi pakai alas tangan, menyentuh bagian dadanya, merabanya, boleh tidak kira-kira? Dengan alas tangan pula itu menyentuh kemaluannya. Begitu juga dokter perempuan atau perawat perempuan menyentuh kemaluan laki-laki, boleh tidak kira-kira? Tapi dengan alas tangan ini, tentu jawabannya tidak boleh. Maka kalau tidak boleh menyentuh itu, maka tidak boleh menyentuh yang lainnya, gitu maksudnya. Menyentuh kulit yang lainnya sama saja, cuma sensitivitasnya berbeda, ya. Tetap saja tidak boleh begitu, ya. Karena sama-sama aurat, hanya saja sensitivitasnya yang berbeda. Nah sekarang begini, maaf ini saya katakan. Nah kalau ada orang sekarang berzina pakai kondom, itu kan nggak nyentuh itu, ya kan? Berzina pakai kondom, nggak ada yang disentuh. Boleh tidak kira-kira? Nggak ada yang disentuh. Ini satu pun nggak ada yang nyentuh ini, tapi pakai kondom. Maka kita katakan itu tidak boleh. Nah begitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya seseorang yang bekerja di kantor desa lalu peraturan dari atasan, yaitu Bapak Kepala Desa, saat masyarakat membuat surat dari kantor desa dan itu berbayar, tapi bayarnya seikhlasnya Ustaz, enggak dipatokin. Ya, maksudnya tidak dikasih standar harganya. Kalau yang dipatokkan itu hanyalah surat nikah saja, tapi jika tidak mampu bayar tidak dipaksa, hanya seikhlasnya juga. Yang saya mau tanyakan, apakah halal menerima uang itu dan bolehkah uang itu digunakan secara pribadi? Dan kalau tidak boleh gimana solusinya Ustaz? Dan saya juga sudah kerja, jadi nurut saja sama perintah. Ustaz, qadarullah, ya atasan itu ayah sendiri loh. Saya takut mudaratnya besar ya untuk bilang ke ayah saya. Saya harus lakukan apa ya Ustaz? Apalagi kadang uangnya itu untuk tambahan bayar angsuran mobil. Oh, pribadi terus ini ya. Saya takut dosa Ustaz, enggak berkah Ustaz. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan? Dan sebaiknya uang seperti itu gimana cara ngelolanya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal, dari zat yang halal dan cara yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik, di antara cara yang tidak halal di dalam mengambil harta, mencari rezeki adalah menerima harta ghulul, harta khianat, yaitu orang yang sudah digaji dari pekerjaannya, atas pekerjaannya sudah mendapatkan gaji, lalu mendapatkan kompensasi atau tambahan ya
lebih dari pihak lain atas pekerjaan yang sudah digaji. Seperti contohnya perangkat desa ini, baik itu mulai dari kepala desa dan ya terus ke bawahnya. Begitu juga kita katakan perangkat-perangkat pemerintah, ya, yang mereka sudah dapat gaji atas pekerjaan mereka sebagai perangkat desa, sudah dapat gaji, digaji, ya. Maka ketika menarik pembayaran atau mengambil pembayaran atau menerima hadiah, tips, uang terima kasih, ya, pelicin dan seterusnya kita katakan, ya, sampai ke banting kali ya kalau saking licinnya itu ya. Nah, ini adalah bentuk pengkhianatan atas pekerjaan tersebut, tidak dibolehkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadaya al-ummali ghululun, hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pekerja yang sudah dapat gaji tentunya adalah ghulul, harta khianat, ya. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gaji kepadanya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah ghulul. Itu adalah ghulul, harta khianat. Ya tentu ini akan membuat orang berkhianat, dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Birokrasi kita rusak itu, birokrasi pemerintahan kita itu rusak, ya, pemberkasan itu lambat selesainya, kan gitu ya, surat-surat, ya, semuanya itu lambat selesainya, padahal mestinya sudah selesai di waktunya. Apa yang menghambat tidak selesainya berkas tersebut atau ditahannya berkas tersebut? Sebabnya karena tidak diberikan tips hadiah di situ. Padahal sudah digaji. Nah, ini kan pengkhianatan atas pekerjaan. Itu namanya tidak profesional. Loh Ustadz, saya tetap kalau seandainya ada yang mengatakan, Ustadz saya sebagai orang yang dipekerjakan, saya tetap apa? Saya tetap menyelesaikan pekerjaan saya, baik diberi tips atau tidak diberi tips. Nah sekarang permasalahannya, saya selesaikan di waktunya, saya diberi tips, boleh nggak saya terima? Tidak boleh. Itu tetap ghulul, harta khianat. Karena itu akan menjadi peluang untuk berkhianat, akan menjadi sebab untuk berkhianat. Oke lah, dalam kondisi saat ini itu bisa jadi tidak memberikan pengaruh untuk berkhianat. Tapi ke depan bisa. Oke lah, kita katakan kita sampai mati itu mampu untuk tidak khianat. Walaupun ya kita diberikan uang tips terus, uang tambahan terus, ya, uang pelicin terus, tetap pekerja profesional sesuai dengan waktu, demikian, dan tidak memang meminta. Tapi kita katakan setelah kita tidak ada di sana, kebiasaan tips ini kan akan diteruskan. Sistem ini akan diteruskan berikutnya, seterusnya oleh orang-orang setelah kita, dan belum tentu mereka itu seperti kita. Nah, ini sebuah keburukan. Ya. Di pemerintahan kita saja ini sudah dilarang namanya gratifikasi yang seperti ini. Itu dilarang. Ya setiap pejabat-pejabat pemerintah, baik itu dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, ya, begitu juga dengan jajarannya, kalau ketahuan menerima gratifikasi dengan berbagai bentuknya, itu bisa dicopot, ya, bisa dicopot. Hati-hati. Nah, pemerintah kita sudah tahu ini bikin pengkhianatan, makanya dilarang. Karena hal ini satu yang masuk akal, kenapa dilarang dia, ada begitu, ya. Lebih-lebih dalam agama kita, yang itu agama kita ini milik Allah, Allah yang Maha Tahu. Tentunya ini keburukan, maka tidak boleh.
tidak boleh untuk diterima, ya seperti itu, ya. Lantas bagaimana Ustaz kalau seandainya memang ini ya diperintahkan oleh orang tua, maka kita katakan tidak boleh kita taat kepada pimpinan kita dan orang tua kita. Lebih-lebih dalam kasus ini ternyata pimpinannya orang tua. Nah begitu ya, tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Itu kemaksiatan, nggak boleh itu nerima itu, ya. Nah terus gimana? Ya sampaikan kepada orang tua, kan nggak apa-apa menyampaikan, ya. Disampaikan kepada orang tua bahwasanya ini terlarang, dilarang oleh agama kita, begitu, ya. Nah kalau seandainya sampaikan ini dilarang oleh agama kita, ya, ini merupakan bentuk ya mengambil harta yang tidak halal dengan cara yang tidak halal, dan ini bahaya bagi orang yang menerimanya. Pasti ada keburukan yang akan didapatkannya. Sampaikan begitu kepada orang tua dengan bahasa yang lembut, santun, ya, begitu. Nah, lalu mohon untuk tidak dilanjutkan. Jadi kita ingin jujur, ingin adil, nah begitu, jujur dan adil, nah seperti itu. Bukankah ini juga dilarang oleh pemerintah? Kalau seandainya ada orang yang mengusutnya bagaimana? Nah begitu ya. Lalu diadukan kepada pihak pemerintah, kita bahaya kedudukan kita. Nah sampaikan begitu. Apalagi di sisi Allah yang Allah Maha Tahu, ya itu tentunya akan bahaya. Nah seperti itu. Ya jangan pula terkadang kita dapatkan ada orang-orang mantan pejabat itu setelah selesai ya pensiun dari jabatannya itu banyak kali kena penyakit, stroke lah, ya penyakit macam-macam karena sesuatu yang dimakannya, putusan hukum yang diberlakukannya itu tidak adil. Ada kedzaliman di sana, akhirnya Allah balas dengan seperti itu. Masa pengen seperti itu? Ya, itu bentuk balasan Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Ya jangan sampai, ya haram. Nah kalau sudah sampai seperti ini dengan bahasa yang santun dan lembut kepada orang tua, masih tetap juga bersikeras untuk memperlakukannya, mintakan maaf kepada orang tua untuk jangan dilibatkan gitu, jangan libatkan seperti itu, ya. Libatkan saja yang lainnya. Kalau seandainya pun harus dilepas, apa kita katakan, apa kita takut ya terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup ada rezeki, jangan takut. Kalau orang tua contohnya, ya sudah kalau begitu kamu dipecat gitu. Anaknya sendiri barangkali dipecat, ya nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa Pak, saya cari pekerjaan yang lain. Begitu, jangan takut pula. Tapi kita tetap ya sebagai ya anak dan orang tua. Ya hanya saja maaf Bapak ya, saya mohon untuk taat kepada Allah ya. Mendahulukan ketaatan kepada Allah ketimbang ketaatan kepada selain Allah. Mohon maaf begitu, nggak usah bersikeras dengan orang tua, ya. Nggak usah pula dibantah-bantah orang tua, cukup saja menjelaskan. Nah begitu. Lalu minta maaf untuk tidak dilibatkan. Sudah begitu, ya. Kemudian harta-harta yang ada saat ini, maka yang dari uang tips, uang hadiah tadi itu berikan kepada orang lain atau dikembalikan kepada orang yang memberi. Ya, nah seperti itu dikembalikan atau ya diberikan kepada orang lain, fakir miskin dibagikan kepada mereka. Nah seperti itu. Tapi lebih utama ya dibagikan atau dikembalikan kepada pihak pemberinya. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, jika suami tidak pernah memberi uang lebih untuk keperluan istri, misal untuk baju dan perawatan, sehingga pilih bersenang-senang dengan wanita idaman lain, mengapa selalu istri yang disalahkan? Bagaimana istri menyikapi hal ini? Karena istri ikuti nasihat untuk tidak suudzon pada suami, sehingga tahan diri untuk tidak cari tahu kebusukan suami. Akhirnya bau busuk sampai juga ke istri. Bagaimana cara menyatukan
keinginan hati, kepingan hati yang hancur ini. Istri bertahan hanya karena takut kepada Allah dan sayang kepada anak-anak. Dan kalau pisah maka setan yang menang. Sudah hilang cinta dan bahagia istri. Mohon pencerahannya Ustaz supaya hati jadi tenang. Sekarang sering was-was dan suudzon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan hidup kita yang memiliki kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Baik, solusi yang bisa saya tawarkan kepada saudari yang bertanya ini, ya, coba ajak bicara suami baik-baik. Lalu mintakan kepada suami untuk tidak berbuat dosa, ya, berhubungan haram dengan wanita lain yang bukan istri. Lalu sampaikan kepada suami kecintaan hati ini kepada dirinya karena Allah, ya. Lalu sampaikan, ya, permintaan untuk dia menikahi wanita tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini akan menyadarkan suami. Ya. Tapi sampaikan bahwasanya agama kita, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu mempersyaratkan adil. Nah, sampaikan kepada sang suami, wahai suamiku sayang, aku cinta padamu, ya, aku sayang kepadamu karena Allah, ya, mohon untuk tidak berbuat dosa yang berkepanjangan dengan berhubungan haram dengan, ya, wanita yang bukan istri. Jangan ajari anak-anak kita untuk berbuat haram seperti ini. Lalu bagaimana solusinya, wahai suamiku? Ya, sentuh tangannya dan dadanya, ya, katakan, mohon penuhi permintaan istrimu ini. Ya, berjanjilah kepada istrimu ini untuk tidak engkau, ya, berbuat dosa dengan berhubungan yang haram, ya, dengan cara berhubungan haram dengan wanita yang bukan istri. Maka nikahilah wanita tersebut. Jadikan dia istri, ya, yang bisa hidup bersamamu. Demikian. Tapi berlakulah adil kepada kami, di antara kami. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan hal ini akan menggugah hatinya. Ternyata istrinya tidak menghalang-halanginya untuk, ya, mungkin dia cinta dengan wanita tersebut. Ya, karena dia terhalang, ya, karena sudah tahu sikap istri ini akan menolak, maka membuat dia akan, ya, berhubungan dengan cara yang haram. Tapi ketika dia diberikan jalan untuk bisa dia, ya, berhubungan dengan cara yang halal dengan wanita yang dicintainya, dan saya yakin istrinya yang dinikahinya ini, yaitu saudari yang bertanya ini, itu juga dicintai. Itu pasti dicintai, gak mungkin gak dicintai. Buktinya ada anak-anak, kan begitu, ya. Nah, hanya saja dia jatuh cinta dengan yang lainnya. Maka kasih jalan, beri jalan. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia bisa tobat. Bahkan bisa jadi dia menjadi suami yang lebih baik, insya Allah. Bahkan bisa jadi dia akan lebih sayang ketimbang istri yang baru. Kenapa? Karena ternyata, ya, istri yang pertama ini dia berkorban untuk kebaikan sang suami. Nah, seperti itu, ya. Begitu, ini solusi yang saya tawarkan, ya. Kata Nabi SAW, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami, kata Nabi SAW, tidak melihat sesuatu yang paling bagus bagi dua sejoli yang saling mencintai semisal pernikahan. Artinya, kalaulah memang sang suami ini mencintai perempuan lain, ya, maka ini resep dari Rasulullah untuk mereka digabungkan, menikah. Ya, ini akan menyatukan mereka dan tidak akan menambah dosa-dosa mereka. Jujur saya katakan, ya, saudari yang bertanya ini akan mendapatkan pahala yang besar. Betapa tidak? Ya, memberikan solusi menghentikan dosa sang suami dan wanita tersebut. Itu dosa, itu dosa yang dicegah. Tentunya pahalanya besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, dengan keridhaan suami itu dengan surga. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, ya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin
dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang dalam kondisi meninggal dunia suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Masya Allah, ya. Dalam hadis seperti itu bunyinya. Maka coba ambil peluang ini. Kan tidak ingin berpisah dari sang suami kan? Setidaknya kan ingin juga mendapatkan perhatian lagi dari suami kan? Ya. Bukankah ingin juga diperhatikan dan diberikan juga hak-haknya kan? Nah, cobalah kasih jalan, beri jalan ini solusi. Hentikan dosa suami, bantu suami ya untuk menghentikan dosanya. Ini bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ini bentuk tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, kata Allah. Salinlah tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini ketakwaan. Pahalanya besar, tambah lagi nanti keridhaan suami. Itu insya Allah surga, insya Allah ta'ala. Coba resep ini. Bagi para istri yang mengalami kondisi seperti ini, sama seperti sang penanya ini, maka coba resep ini. Ya daripada sama sekali tidak diperhatikan, apalagi diceraikan, apalagi minta cerai, berpisah, anak-anak pun ya bagaimana kondisi anak-anak? Sang suami seperti itu, bagaimana cara menyadarkannya? Nah, coba kasih jalan. Malah ini akan menggugah hatinya, menyentuh hatinya. Bahkan saya yakin, sebenarnya saya yakin, kalau bisa dikatakan persangkaan kuat, sang suami akan semakin cinta dengan istri yang pertama. Karena ternyata begitu baiknya, karena dia mau berkorban untuk satu hal yang sebenarnya diinginkannya. Ini pengorbanan besar yang pasti, ya, yang pasti setiap suami akan berpikiran demikian. Jujur saya seorang suami, ya, barangkali juga para suami yang lain begitu. Ketika ada seorang istri mengatakan, "Bang, Mas, menikahlah." Wah, Masya Allah, pasti itu cinta. Coba tanya sama kru yang ada di sini. Ya, itu pasti makin cinta kan. Walaupun dia katakan saya nggak mampu, tapi Masya Allah, kenapa? Itu merupakan bentuk cinta sang istri yang dideteksi oleh sang suami. Begitu pasti. Oleh karenanya, coba resep ini. Ya, semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita berikan motivasi. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut, Masjid Al-Muwahhidin, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 700 sekian juta rupiah. Ya, silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan mengalir ya, tatkala dimanfaatkan, baik itu dalam kondisi kita hidup ataupun setelah kita tiada. Demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.